Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat berkumpul di aula kita dalam kegiatan pergaulan sehat masa depan hebat dari sesudah bangsa dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Amin. Di sini judulnya itu penyuluhannya pergaulan sehat masa depan hebat mencegah dampak pergaulan bebas terhadap kesehatan remaja. Untuk tujuan penyuluhannya sendiri di sini kita berharap agar kalian bisa mengerti seperti apa pergaulan bebas, cara menghindarinya, cara menjauhinya, biar kita itu bisa tetap jalan di jalan yang lurus. Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang melampaui norma agama. Kayak orang kredit, ya kuy. Perilaku dari efek dari pergaulan bebas sendiri itu bisa merugikan diri sendiri, bisa merugikan orang lain. Kemudian teman-teman, mengapa sih pergaulan bebas itu kebanyakan itu di usia-usia remaja? Khususnya peralihan masa remaja ke dewasa. Contohnya seperti teman-teman semua kelas 10 ya. Kelas 10 peralihan dari SMP ke jenjang SMA. Mengapa sih? Nah, karena pergaulan bebas itu yang pertama, masa remaja itu adalah masa di mana pencarian jati diri. Jadi kita belum tahu, oh saya pengen seperti ini. Nah, pengennya itu mencoba-coba, masih meraba-raba pencarian jati diri. Oh saya ini sebenarnya seperti apa sih? Saya ini sebenarnya seperti ini, gitu. Terus kemudian rasa yang ingin tahu sendiri. Masa-masa remaja seperti contohnya teman-teman semua ya, apalagi kelas 10 itu masa dimana ya ingin tahu yang tinggi. Nah, kemudian di sini ada bentuk faktor penyebab pergaulan bebas. Kenapa sih masa remaja itu kok bisa terjerumus terjun ke pergaulan bebas? Kok bisa itu? Banyak sekali faktornya teman-teman. Lagi berikan contoh ya. Yang pertama faktor internal. Faktor internal itu berarti faktor yang dari dalam diri teman-teman. Jadi dari dalam diri. Kurangnya pengetahuan. Nah, terus kemudian kontrol diri yang rendah. Seperti bodo amat sekali coba mungkin nanti bisa ketagihan. Jangan sampai ya teman-teman. Nah, kemudian kembali lagi rasa penasaran karena di usia remaja seperti teman-teman itu rasa penasarannya sangat tinggi. Nah, kemudian faktor eksternal itu bisa menjadi faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama lingkungan pertemanan, terus kemudian keluarga yang kurang harmoni. Kemudian ini adalah salah satu faktor lagi teman-teman, yaitu pengaruh medsos. Medsos itu kalau misalkan tidak disaring dari kita sendiri itu sangat berdampak luar biasa teman-teman. Apalagi di usia kelas 10 seperti teman-teman ini sangat rawan sekali. Oke, next. Nah, kemudian bentuk-bentuk pergaulan bebas. Yang pertama ada penyalahgunaan narkoba. Terus kemudian konsumsi alkohol ini seperti minuman keras. Nah, terus kemudian seks pranikah. Nah, hubungan badan sebelum pernikahan itu sangat tidak diperbolehkan teman-teman. Itu menyalahi aturan norma yang berlaku.
Terus kemudian, nah ini biasanya dilakukan oleh pasca cowok di depan itu. Tawuran dan kenakalan remaja ini adalah salah satu bentuk pergaulan bebas. Oke, next Kak. Nah, kemudian apa sih sebetulnya dampak terhadap kesehatan karena pergaulan bebas itu sangat tidak baik ya teman-teman. Itu pasti ada dampak tertentu yang mungkin dirasakan oleh fisik kita atau tubuh kita. Nah, yang pertama itu menurunnya daya tahan tubuh. Nah, terus kemudian gangguan pertumbuhan bisa jadi minum obat terlarang tadi bisa menimbulkan gangguan pertumbuhan. Yang awalnya teman-teman semua makan sehari 3 kali karena mengonsumsi zat tertentu, jadi makan sehari cuma 1 kali. Itu pun mungkin setengah sendok saja. Dan penyakit akibat narkoba dan alkohol. Ini kemudian ada risiko cedera akibat perilaku berisiko. Risiko cedera akibat perilaku berisiko ini contohnya tadi tawuran antar sekolah, terus tidak sengaja tertampar atau terendam. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu faktor risiko. Gitu. Dampak terhadap kesehatan reproduksi. Ya kita pasti tahu lah ya. Mungkin orang awam juga tahu kalau hal-hal yang sudah dijelaskan sama Kak Ayu tadi itu memang berpengaruh pada seluruh badan kita. Yang pertama dampaknya itu adalah resiko kesehatan reproduksi. Lalu ada dampak panjang terhadap masa depan. Lalu ada dampak terhadap kesehatan mental. Yang pertama ada dampak psikologis. Lalu ada stres dan kecemasan. Lalu ada rasa bersalah dan penyesalan. Dampak terhadap pendidikan dan masa depan. Prestasi belajar menurun. Meningkatnya risiko putus sekolah, sulit mencapai cita-cita dan menurunnya peluang kerja di masa depan. Cara menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, memiliki teman yang positif. Lalu mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat. Lalu berani mengatakan tidak seperti yang saya katakan tadi. Meningkatkan pemahaman agama dan moral. Peran keluarga, sekolah, dan teman. Yang pertama ada hubungan lingkungan. Karena dengan lingkungan yang baik, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, keluarga sebagai tempat bimbingan. Sekolah sebagai sarana pendidikan karakter dan teman yang saling mendukung perilaku positif. Itu kembali pada poin awal tadi ya. Selalu dimanja kata mereka, diriku selalu ditimang nada-nada yang indah, selalu terurai darimu. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Pergaulan bebas menurut saya yaitu pergaulan yang melampaui agama, norma, dan budaya tersebut. Sebutkan 3 faktor yang dapat membuat remaja terjerumus dalam pergaulan bebas. Oke, sekian. Terima kasih. Bila saya selaku ketua, bila kakak-kakaknya ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.